Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Guru. Saya dengar-dengar ini Bapak tuh pernah cerita bahwa pernah bekerja di Arab Saudi. Nah, jadi karena saya guru bahasa Arab yang belum pernah ke Arab, sebenarnya bahasa Arab belum bisa betul, hanya untuk sekedar ngajari anak-anak alif batasa nggak bisa. Saya ingin tahu pengalaman Bapak. Namanya siapa? Pak Ahid, Pak. Pak Ahid. Pengalaman dari kecil sampai pergi ke Arab, sampai kerja di sini gimana, dan cerita-cerita yang unik lah. Ya, alhamdulillah. Begini ya Pak, alhamdulillah saya dulu pernah ada pengalaman kerja ke Saudi sekitar tahun 2005 sampai dengan tahun 2007. Satu kontrak Pak, satu kontrak masanya 2 tahun. Berhubung Agak maju ke sini biar jelas. Berhubung saya di sananya namanya juga jadi TKI yang kerjanya sebatas mengantarkan anak ke madrasah. Sebagai supir. Supir, iya, saya sana. Kebanyakan warga Indonesia itu di sana kalau laki-laki sebagai supir Pak, kalau perempuannya sebagai pembantu rumah tangga. Kebetulan di Saudi itu semua pekerjaan dihandle sama warga luar. Contohnya seperti Filipina, dia itu kebanyakan bekerja sebagai suster atau perawat. Kalau kedokterannya kebanyakan dari Mesir. Untuk pekerja bangunan yang ada di lapangan kebanyakannya dari Pakistan, karena semua negara itu diprioritaskan ke bidangnya masing-masing, termasuk di Indonesia. Kalau Indonesia menurut warga Saudi itu miyah-miyah pembantu atau sopir, atau disebut paling baik. Karena apa? Karena orang Indonesia di sana itu kebanyakan nurut Pak. Saleh gitu ya. Nggak seperti orang ngambil dari negara lain. Pengalaman saya ke sana Pak, waktu pertama datang, Masya Allah, Subhanallah Bapak. Kalau mungkin bungahnya ada, saya bisa terbang ke sana, bisa ibadah ke sana. Merasa kehilangannya juga ada, merasa kesedihannya jauh dari kamu, jauh dari anak, dari istri. Waktu itu anak berapa? Waktu itu anak masih 2 Pak. Masih 2. Saya udah 3. Saya udah 3. Umur 15 hari itu saya berangkat, 15 hari lahir. Iya. Pak Ujan, Pak Rahman, saya berangkat. Itu Pak, pengalaman waktu datang ke sana pertama, yang tadi dikatakan bunganya ada, sedihnya ada. Di dalam pekerjaan di sini saya selama mungkin 2 bulan di PT itu Abdi Bela Persada yang ada di Condet. Saya itu sebagai laki-laki beda dengan perempuan. Kalau di perempuan itu benar-benar di mes. Kalau laki-laki enggak Pak, sebatas nunggu tidur. Sehingga dalam bahasa itu terus terang banyak sekali pelajaran bahasa Arab yang diapalin tapi nggak masuk. Nggak masuk. Ternyata masuknya itu ini suatu pengalaman gimana caranya untuk bisa belajar. Ternyata dari pengalaman Pak. Iya benar. Sambil berjalan. Dulungan ngomong gini diingetin, baru itu yang terasa nempel. Iya. Untuk masa di sana mungkin Pak, alhamdulillah karena saya itu di sana itu ditempatkan di Mekah. Enggak seperti yang lainnya. Jauh berapa kilo kira-kira sampai ke Masjidil Haram? Alhamdulillah cuman 2 real Pak. 2 kilo naik itu naik angkutan. angkot. Iya, ada angkutan khusus Mekah Ajiziyah gitu. Iya. Cuman 2 real. Saya ditempatkan di Ajiziyah kebetulan. Jadi untuk sampai ke Haram itu sekitar 2 kilo. Menurut saya orang Saudi itu Pak kebanyakan semuanya sama. Yang dikatakan baik menurut saya orang Saudi itu yang gajinya tiap bulan lancar. Karena apa? Semuanya orang Saudi itu keras. Apalagi kita orang istilahnya ketimuran yang kalau perasa kita itu disentak atau ngomong terlalu keras, tapi bagi dia itu orang Timur Tengah itu udah biasa karena padang pasir menurutnya. Iya, ngomong keras-keras, tarik-tarik itu biasa, tapi bagi kita seorang orang dari suku Sunda itu merasa
kok seperti begini? Kok cida-cida Iya, kok gitu. seperti begini gitu. Ada pengalaman saya waktu dulu ya Pak. Saya itu ke sana itu yang tadi dikatakan nggak bisa bahasanya sedikit. Banyak pengalaman orang Saudi disuruh ke kiri, saya ke kanan. Disuruh saya misalnya bawa ini tas ke atas, saya nyuci mobil. Karena apa? Karena nggak ada, belum mengerti sekali bahasa Arab. Iya. Bahasa Arab yang dipelajari ternyata beda dengan bahasa Arab yang ada di pesantren, yang ada di sini. Kalau di sana itu bahasa Arab di sana itu bahasa daerah. Kalau kita mah seperti bahasa sehari-hari. Kayak Betawi dan bahasa Indonesia. Iya, sehari-hari dengan bahasa Quran itu terus terang beda Pak Iya, dengan iya. pesantren itu. Beda. Untuk di sana mungkin suatu kenikmatan atau suatu kebanggaan saya bisa beribadah ya Pak. Iya. Karena kalau dinilai dari gaji saya kecil. Kalau saya di sini niatnya mencari uang itu salah kalau kita pergi ke Saudi. Kita perginya harusnya ke Belanda, ke Korea. Nah, itu baru cari uang. Kalau ke Saudi itu niatnya dari Indonesia itu harus mencari ibadah. Iya. Uang dapat, ibadah dapat. Gitu. Yang alhamdulillah dulu saya itu pas masuknya itu dapatnya di Mekah gitu. Sehingga itu ya. iya, sehingga untuk beribadah ke sana itu alhamdulillah kalau ada waktu senggang dari habis kerja gitu. Karena kerja di Saudi itu nggak ada jamnya Pak. 24 jam itu sopir harus tanggit. Kapan aja dipanggil harus siap. Yang capeknya itu menunggu. Makanya yang kita ke sana itu perlu ekstra sabar. Kalau kita di sininya nggak sabar, udah. Iya. Karena apa? Kita lagi senang-senangnya, wah udah nggak ada kerjaan nih jam 12 malam. Ternyata ada bel. Abdul Wahid Ta'al, histeri asa, histeri gada, atau pergi ke sana, makan malam, membeli makan untuk makan malam. Karena makan malam di sana itu katakan jam 12 malam. Karena di sana itu justru dibalik. Keindahan di sana adanya waktu malam. Iya. Kalau waktu siang, rasanya neraka. Karena cuaca itu ya Panas. Karena panas itu mencapai 50 sampai 60 itu derajat. kalau lagi keras, Lagi panas tarik-tariknya. Pagi-pagi subuh aja itu katakan 25 sampai 20 Celcius itu udah terasa pagi. Kalau lagi panas Pak. Iya. Sampai bibir, sampai kaki itu sampai pada belah-belah. Kalau kita nggak ada obat itu langsung pada keluar darah. Harus banyak vitamin C kayaknya ya. Harus banyak vitamin C sama obat. Iya. Oles gitu. Itu pengalaman waktu di sana Pak. Alhamdulillah tadi disebutkan. Kalau misalnya gaji itu nggak seberapa, hanya saya di sana gaji 800 real. 800 real waktu itu dulu dikali 3.000 per rupiah. Berarti Jadi kurang lebih 2.400.000. Iya, 2.400.000. 2.400.000 kalau di Indonesia bisa kita menghasilkan 1,5 juta, lebih baik di Indonesia Pak. Penderitaan batin nggak bisa dibeli dengan uang. Iya. Penderitaan batin. Ada orang tua sakit nggak dikasih tahu. Ada anak sakit nggak dikasih tahu. Ada sampai uak meninggal juga nggak dikasih tahu. Yang dikasih tahu ke sana semuanya beritanya baik. Padahal keadaan di Indonesia nggak dikasih tahu. Padahal dari sini dikasih tahu ke sana. Enggak Pak. Dari sini kasihan. Karena apa? Biarpun dikasih tahu juga di sana takut memikirkan. Iya. Sedangkan di sana kan kerjanya bawa kendaraan. Makanya apa-apa yang ada di Indonesia nggak dikasih tahu. Sama keluarga di sini. Makanya pas saya habis 2 tahun 7 bulan datang ke Indonesia, kok uang udah nggak ada, ini udah nggak ada. Saya merasa kejebak gitu Pak. Sepulangnya di sana Pak, yang namanya uang dari Saudi itu ada yang berkah, ada yang enggak. Kebanyakan itu tidak bisa bawa kalau uang dari Saudi. Iya. Apalagi kalau misalnya habis di sana dibeliinnya seperti kendaraan. Iya. Gitu ya. Makanya di sana itu minta keberkahan supaya uang dari Saudi itu kita berdoa selalu begitu. Ada sisanya atau hasilnya ada manfaatnya, ada buktinya. Iya. Tapi kebanyakan uang di Saudi itu kita jarang-jarang bisa membawa. Kebanyakan gitu. Karena apa? Dulu aja
waktu saya habis pulang itu masa-masa waktu pertama pulang itu 1 bulan itu Pak, kalau berjalan masih damah dada Pak. Kenapa? Karena dompet masih tebel. Dompet masih tebel. Kebetulan uang sedikit tambah nyurut. Nah kebetulan udah nggak agak dangah lagi Pak, agak timbul sedikit. Kenapa? Uangnya semakin tipis. Nah, udah segitu tambah bulan lagi ke sini, ternyata langsung tumpul Pak. Itu jalan kenapa? Dompet udah kempes, udah kosong. Sedangkan orang menganggapnya kita masih banyak Oh, uang. kita menganggap masih banyak uang Pak. Pas kalau dompet kosong, lalu berpikir gimana caranya nih untuk menghasilkan uang. Langsung balik lagi Pak ke jalan. Ngomong-ngomong ke temen, mau ikut nyeret angkot. Ternyata Pak, diledek. Ya. Aduh, katanya Abdul Pak Wahid, Haji, Pak Haji, katanya kalau misalnya mau narik angkot lagi, ngapain sampai jauh-jauh ke Saudi? Langsung ngedon itu Pak. Ngomong-ngomong lagi ke depan Pak, karena dulu itu saya pernah ke angkot sama ke ojek. Pas narik lagi ke motor, nongkrong di pangkalan. Ternyata teman-teman, aduh, nyindirnya minta ampun, pahit. Sampai ngedon udah. Kalau begini caranya mah, udahlah. Sepahit-pahitnya di Indonesia, sepahit-pahitnya di Saudi, ternyata lebih pahit di Indonesia. Dulu, waktu mau pulang, saya nggak mau berangkat lagi ke Saudi. Rezeki yang ada, mau saya bikin usaha untuk usaha di Indonesia. Gimana juga, lebih baik bahasa Sunda mah, dahar ti dahar, nariung jeung keluarga. Bahasa Arabnya apa tuh? Sepahit-pahitnya hidup lebih baik di Indonesia. Ya. Tarjim ila lughatil Arabiyah. Terjemahkan dengan bahasa Arab. Iya saya iya apa Maaf Pak Guru, untuk lebih ke sana karena saya itu udah dari 2007. udah hilapnya. Udah agak lupa. Iya, apa labas. Mungkin bahasanya seperti ini. Wallah, buzoro wala bin ahsan min gharib fi Indonesia. Di Indonesia. Ya, Laisa bil Arab. Laisa bil Arabia. Ahsan di Indonesia. Iya. Ayo, sah. Tayyib. Mungkin durasi terlalu Enggak apa-apa, santai aja. Kita kan lagi ngabuburit. Iya. Ngabuburit, ngobrol sama Bapak Haji. Alhamdulillah. Jadi intinya, kalau niat cari uang, lebih baik cari negara lain yang gajinya lebih besar. Kalau ke Arab, ada 2 fungsi kita syukuri. Bisa ibadah, bisa cari uang, pengalaman. Dan kita banyak ziarah ke tempat-tempat bersejarah. Iya, itu juga ya Pak ya, mungkin Allah itu maha penyayang, pengasih lagi maha penyayang. Iya. Dari fisik Pak, mungkin Masya Allah, tabarakallah, akhir wallahu alam bisa terbang sampai ke Saudi Pak. Iya. Mungkin dengan izin Allah, akhir yang istilahnya usaha sebatas tukang ojek, akhir bisa merasakan naik udara, naik pesawat yang jangka waktu durasinya mungkin kurang lebih 10 jam, kurang seperempat. Waktu itu naik Garuda sampai nggak transit sama sekali dari Soekarno-Hatta langsung ke King Abdul Aziz Jeddah. Gitu, Pak. Itu suatu pengalaman. Akhir orang biasa bisa merasakan naik pesawat. Sampai di sana berdoa, ya Allah ya Rob, semoga hamba bisa balik ke sini lagi bukan sebagai TKI. Hamba bisa balik lagi ke sini sebagai jemaah haji atau umroh gitu, sampai membawa ke anak, cucu, bini, sampai orang tua. Itu doa mudah-mudahan doanya keijabah. Gak ada yang mustahil buat Allah gitu ya. Kita nanti kapan-kapan ngobrol lagi pengalaman-pengalaman unik di Arab Saudi. Ini baru perjalanan saja. Atur nuhun atas obrolannya. Ngabuburit, mudah-mudahan Pak Ahid betul-betul dibangkitkan oleh Allah menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya. Amin. Ya, terima kasih. Amin. Dadah. Amin.